sebagaimana yang kita pahami bahwa menurut sejarah Indramayu, yaitu sebagaimana yang dapat kita saksikan sekarang, menyebutkan bahwa Indramayu itu didirikan oleh seorang tokoh yang bernama Arya Wiralodra. Kemudian Indramayu juga menurut sejarah Kabupaten Indramayu itu berdiri itu pada tahun 1527 Masehi. Pendirinya itu adalah Arya Wiralodra yang menurut sejarah Indramayu itu berasal dari Bagelen dan juga merupakan utusan Sultan Demak. Berlalunya waktu, pemirsa, ternyata uraian sejarah Indramayu yang telah jadi itu dan diyakini sebagai sejarah Indramayu ini, ternyata setelah dilakukan penelitian ulang gitu, penelitian mendalam, bahwa ternyata sejarah Indramayu itu ya didirikan bukan pada tahun 1527 oleh Wiralodra, sebab Wiralodra sendiri, tokoh yang bernama Arya Wiralodra sendiri, menurut beberapa catatan Belanda atau VOC itu ternyata itu hidup dan diangkat menjadi gubernur atau adipati di Indramayu itu pada tahun 1678 hingga tahun 1682. Artinya Arya Wiralodra ini menurut catatan kolonial itu Belanda itu adalah orang yang hidupnya itu masa Sultan Agung. Dan lagi pula menurut Babad Bagelen bahwa Arya Wiralodra, tokoh yang disebut Arya Wiralodra yang nama aslinya itu Bagustaka, itu merupakan salah satu panglima perang asal Bagelen yang ditugaskan oleh Sultan Agung untuk menyerbu Batavia itu. Namun Arya Wiralodra ini sepengundur kegagalan Mataram ke Indramayu itu tidak kembali pulang ke Mataram begitu. Jadi ini yang menjadi unik. Dan kemudian pemirsa, bahwa meskipun sejarah Indramayu itu artinya Arya Wiralodra itu menjadi adipati di Indramayu itu masa Sultan Agung, rupanya menurut peta yang dikeluarkan oleh orang Eropa, ternyata pada tahun 1606 itu sudah ada peta yang mana peta itu menunjukkan sudah ada nama Dermayu. Ini artinya sebelum kedatangan Arya Wiralodra itu Dermayu itu sudah ada gitu. Jadi selama ini kisah yang menyatakan bahwa nama Dharma Ayu atau Dermayu itu dikait-kaitkan dengan peristiwa menghilangnya atau melarikan dirinya Endang Dharma karena kalah perang dengan Arya Wiralodra itu, menurut penemuan baru itu dicurigai hanya kisah fiksi begitu pemirsa. Dicurigai sebagai kisah fiksi. Kisah-kisah fiksi semacam ini memang sering ditemui ya dalam fenomena di masyarakat kita. Sebagai contoh lah ya, misal ini ada suatu nama desa A lagi. Sejak turun temurun itu tidak ada yang menceritakan mengapa asal usulnya itu sehingga desa itu dinamakan desa A. Nah kemudian 500 tahun kemudian ada orang yang mengarang-arang, mencocokologi begitu, mencocok-cocokkan sehingga dia membuat cerita baru, dan cerita-ceritanya itu sebetulnya palsu, hanya karya sastra saja begitu, dan nantinya dipercayai orang begitu. Nah begitupun dengan kisah Indramayu ini dalam penelitian baru ini, bahwa diyakini karena nama Dermayu atau Dharmayu itu sudah ada pada tahun 1606 melalui peta yang digambar oleh orang-orang Eropa kala itu, dan kemudian
Bersamaan dengan itu Wiralodra baru masuk ke Indramayu pada tahun 1678 hingga tahun 1682, maka dipastikan bahwa kisah Darmayu yang kemudian berubah menjadi Indramayu yang dikaitkan kisahnya itu dikait-kaitkan dengan Endang Dharma itu diidentifikasi sebagai karya sastra belaka dan bukan betul-betul kejadian sejarah gitu. Ini menarik ya pemirsa, karena memang begitulah sejarah dan selalu berkembang begitu. Jadi artinya temuan kisah-kisah yang diceritakan dalam Babad Darmayu itu telah terbantahkan dengan data-data kesejarahan baru yang ditemukan, yang mana catatan sejarah itu ditulis ketika zamannya Wiralodra masih hidup.